Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, di momen maulid ini di pesantren Nurul Iman, seperti yang sudah saya prediksi dan saya duga pasti banyak ibu-ibunya ya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Sofyan juga, salah satu tanda akhir zaman itu lebih banyak ceweknya Bu ya ketimbang cowoknya. Tapi insya Allah justru dengan banyaknya perempuan inilah tadi dikasih kesempatan Bu, suami-suami sampean ya, untuk bermasna wasulasa warubah. Kira-kira diizinkan Bu? Diizinkan apa enggak Bu? Ya. Karena ada sebuah meme Pak ya, kalau kita punya istri 4 itu disebut dengan Superman, berarti manusia super. Kalau istrinya 3 di bawahnya super power, berarti power man. Kalau istrinya 2 gentleman. Kalau istrinya 1 cemen. Dan itu sesuai dengan redaksi Al-Quran ya. Fa in khiftum, apabila kalian cemen, khiftum itu kan khofa ya. Khofa itu artinya takut. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian cemen para laki-laki untuk takut gak bisa adil ya, 1 aja ya. Alhamdulillah saya juga anak masih 2 dan istri juga masih 1. Berarti kita sama Pak ya, masih termasuk golongan cemeniun ya, orang-orang yang cemen. Tapi alhamdulillah, semoga dengan kecemenan ini kita masih bisa menjadi suami yang bukan hanya idaman tapi juga idola. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada salah satu makalah dari imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, dalam kitab An-Ni'matul Kubro karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada yang mengatakan ini bukan makalahnya Imam Syafi'i tapi makalahnya Imam Al-Yafi'i, hampir mirip ya. Yang satunya titiknya di atas Asy-Syafi'i, yang satunya titiknya di bawah Al-Yafi'i. Bagaimana kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Man jama'ah li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'ah ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sarah sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang bisa mengumpulkan untuk memperingati maulid, mengumpulkan siapa Ustadz? Ikhwanan, konco-konco, kerabat-kerabat, kawan-kawan, tetangga, sahabat, kenalan, semuanya sudah. Wahayya atau aman, dan menyiapkan makanan. Wa akhla makanan, menyiapkan tempat. Bukan hanya itu, wa amila ihsanan, melakukan kebaikan. Kan tadi itu kebaikan semua ya, baca maulid, baca Quran. Sekarang sedikit-sedikit tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berarti wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraati maulidin Nabi. Dan bahkan perkumpulan ini menjadi sebab untuk kita bisa baca sirahnya Kanjeng Nabi. Maka gimana Ustaz garansinya? Ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Maka kelak di hari akhir, di hari kiamat, di akhirat, kita akan dibangkitkan bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang jujur, bersama para syuhada, bersama orang-orang baik, bersama orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal. Ingin masuk surga Bu? Beneran? Kalau beneran, usahakan hal yang harus kita panjatkan doa itu ketika ibadah, pastinya hal-hal yang berkaitan dengan masalah akhirah.
Kalau kita ini Pak, doa itu biasanya yang sering itu masalah dunia. Ya Allah, utang belum lunas ya Allah. Ada yang masih punya utang Bu? Ya, cicilan ya. Ya Allah, semoga tanah cepat laku ya Allah. Pokoknya lingkupnya doanya itu setiap harinya kayaknya sudah berunsur duniawi semua ya. Kadang-kadang bagian dari ukhrawinya itu ketinggalan kayaknya. Kita seakan-akan lebih mementingkan itu. Bahkan kadang-kadang ibadah kita pun itu seakan-akan menjadi transaksional ya. Seperti ibadahnya pedagang. Saya kalau ibadah seperti ini Ustaz dapatnya ini pahalanya. Saya kalau tahajud jam segini maka dapatnya segini. Nah ini kan ibadahnya para pedagang. Gimana pedagang itu Ustaz? Pakai modal 20.000, GA-nya sekiranya 20.000 bisa jadi 100. Itu adalah level ibadahnya para pedagang. Maka di momen Maulid ini mari kita bersama untuk belajar yang namanya meningkatkan bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Saya mau nanya, kita kalau sholat duhur 4 rakaat dengan sholat duhur 8 rakaat secara kualitas, secara kuantitas banyaknya 4 sama 8 banyakan mana Bu? 8. Tapi boleh nggak sholat duhur 8? Contoh lagi puasa Ramadan itu paling mentok 30 hari kuantitas jumlah. Ustaz saya kok lagi semangat Ustaz, nggak cukup 30 hari, nambah Ustaz 60 hari. Kualitas apa kuantitas? Kuantitas secara jumlah. Maka kalau kualitas itu masih kalah dengan kuantitas, bahkan kuantitasnya itu offset, tidak sama dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka ibadah kita ini disebut ibadah fasidah. Karena itulah alhamdulillah di desa ini ada pesantren banyak ya, khususnya pesantren Nurul Iman. Kenapa kok pesantren Nurul Iman ini harus ada? Untuk agar kita ini terhindar dari salah satu makolahnya Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, gimana? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Contoh zuhur berapa tadi Pak? 4. Sangat semangat dilakukan 8 rakaat, rusak tanpa ilmu, ditolak enggak diterima. Maka dari itu alhamdulillah kita ini masih dekat dengan ulama, masih dekat dengan orang-orang soleh, masih dekat dengan Ustadz Sofyan ya, yang akan menjadi cahaya. Kemarin saya di Munduk menyerangkan tentang cahaya karena terinspirasi dari nama pesantren saya yang di Tegal Badeng namanya An-Nur. Dan di sini pun ada Nurul Iman. Kemarin yang saya ngisi di Nurul Ibadah. Kayaknya lembaga itu semuanya kok awalannya Nurul gitu. Kenapa Ustaz? Karena cahaya itu setidaknya adalah unsur makhluk Allah yang juga ini termasuk sebuah kebanggaan karena nur itu selalu ditempelkan kepada zat yang mulia juga, kepada hamba Allah yang mulia juga, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan makhluk pertama yang diciptakan Allah sebelum adanya sesuatu adalah Nur Muhammad, cahayanya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nur ini Pak, itu hampir mirip dengan tetangga sebelah kosakatanya. Apa Ustaz? Nur ada nar. Bedanya apa? Kalau nur tengah-tengahnya wow, kalau nar tengah-tengahnya alif. Bedanya huruf waw sama alif apa Ustaz? Kalau waw agak tawadu, nunduk dia. Tapi kalau alif agak congkak, agak sombong, berdiri tegak dia, nar. Tapi khusus kita yang punya lembaga
Nur, pakai apa tengahnya? Wow, simbol huruf tawadhu. Sebagaimana hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, man tawadhu'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri, beda ya. Kosakatanya beda. Kalau rendah hati sangat dianjurkan, tapi kalau rendah diri jangan sampai. Apa bedanya? Kalau rendah hati itu tawadhu, tapi kalau rendah diri kemana-mana minder, kemana-mana pesimis, kemana-mana nggak juaria. Nah ini bukan sifatnya orang Islam. Karena yang sifat aslinya orang Islam itu adalah rendah hati, bukan rendah diri. Barang siapa yang tawadhu, maka oleh Allah rafa'ahullah, akan diangkat oleh Allah. Wa man takabbara, barang siapa yang sombong merasa gede, wada'ahullah, maka akan diletakkan di paling bawah sama Allah, nggak diangkat maksudnya. Maka dari bahasanya saja nur dan nar, meskipun sama-sama bisa menyinari, meskipun sama-sama bisa menerangi, tapi efek penerangannya beda. Dan inilah yang dijadikan salah satu sumber penciptaan dua makhluk yang berbeda juga. Nur cahaya, bahan baku malaika. Nar api, bahan bakunya iblis. Sehingga karena bahan bakunya beda, maka sifat yang ditimbulkan juga beda. Seperti yang saya bilang tadi, nar pakai alif agak congkak, agak sombong, sehingga iblis punya kata yang sampai saat ini pun oleh Allah diingat dan ditaruh di redaksi Al-Quran kita. Apa kalimatnya iblis yang bikin dia terusir dari surga? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Itu kalimatnya iblis. Tapi alhamdulillah Bu, meskipun iblis punya kalimat ana khairun minhu, tapi rivalnya yang lagi viral yaitu Nabi Adam alaihissalam punya sebuah kalimat juga, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika dua kalimat itu diadu, karena dua-duanya sama-sama punya salah. Iblis punya salah, disuruh sujud gak mau. Adam punya salah, gak boleh makan buah, kok makan. Ketika dua-duanya sama-sama diadu kalimatnya, ternyata yang lebih dibenangkan Allah adalah kalimat Rabbana dzalamna, kalimat tawadhu. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sungguhnya kami menganiaya diri kami. Kalau engkau nggak merahmati kami dan mengampuni kami, maka pasti kami adalah golongan orang-orang yang merugi. Lah ini simbol Pak, bahwa di momen maulid ini pesan-pesan yang ingin disampaikan dimanapun sampai hadir maulid, usahakan sedikit-sedikit meniru uswatun hasanahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena gini, dalam banyak kitab dijelaskan bahwa jumlah nabi dan rasul itu ada berapa? Coba ibu-ibu, jumlah nabi dan rasul semuanya itu ada berapa jumlahnya? 124.000. Bareng-bareng Bu, berapa Bu? Biar ada oleh-oleh nanti ya. Jumlahnya nabi dan rasul itu semuanya 124.000. Tapi yang menjadi rasul, berarti yang dikasih wahyu itu hanya 313. Dari 313 dikerucutkan lagi, yang wajib diimani hanya 20. Dari 25 dikerucutkan lagi, yang ulul azmi cuma. Dari 5 ini dikerucutkan lagi, yang hanya bergelar uswatun hasanah cuman 2. Seperti, bukan ayatnya, bukanlah ayat sesuatu. Siapa 2 itu Ustaz? Yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihis. Di Al-Qur'an disebut untuk Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Untuk Nabi Ibrahim disebut qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah.
Tapi dari dua Rasul yang bergelar uswatun hasanah ini dikerucutkan lagi, tinggal satu yang hanya bisa diikuti oleh kita semua adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya sering menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu meskipun uswatun hasanah dan sering kita sebut namanya dalam sholat, kan nama Nabi yang selalu kita sebut namanya dalam sholat itu dua Nabi ini ya, yaitu dalam tahiyat biasanya. Bareng-bareng gimana? Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamina innaka hamidum. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dua nama Nabi yang bergelar uswatun hasanah yang selalu kita sebut namanya dalam Al-Quran. Hanya saja yang patut dijadikan uswatun hasanah secara keseluruhan itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Ibrahim itu setidaknya paling tidak dalam sejarah itu beliau pernah melakukan tauriyah namanya. Tahu tauriyah? Tauriyah itu adalah salah satu ilmu keindahan bahasa. Di balaghah itu ada ilmu namanya ilmu bade, sastra Arab. Bade itu isinya 7 ya. Jadi kalau sampai belajar Al-Quran, Ustaz, kenapa kok Al-Quran itu bahasanya indah sekali, sastranya itu terasa sekali itu ya. Maka di sana ada namanya ilmu bade yang ada 7 macam kajian di sana. Yang salah satunya dalam ilmu bade itu ada namanya tauriyah. Apa tauriyah itu, Ustaz? Kita mengucapkan sesuatu tapi dia mengandung 2 makna. Kita kita menganggap maknanya adalah A tapi orang menangkapnya B. Dan tauriyah ini adalah solusi agar kita nggak bohong. Solusi agar kita apa? Nggak bohong. Sehingga kalau para orang-orang liberal itu sering mengatakan, katanya Rasul itu salah satu sifat wajibnya siddiq ya. Coba bareng-bareng sifat wajib Rasul apa saja? Siddiq, amanah, fatonah ya. Lawan katanya mustahil, kadzib, khianah, kitman, baladah ya. Salah satu sifat wajib Rasul pertama siddiq, jujur. Ternyata ada orang-orang liberal di luar sana. Apanya jujur? Buktinya Nabi Ibrahim pernah bohong. Setidaknya dalam hidup Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali kata mereka. Tapi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah beliau bukan bohong, tapi namanya tauriyah ya. Koyok dia itu bohong, tapi sebenarnya mengandung makna terselubung di sana. Contoh yang pertama adalah ketika Nabi Ibrahim mengucapkan inni saqim, sesungguhnya aku sakit, ketika diajak oleh pasukannya Namrud untuk pawai ya. Ayo pawai semuanya, pendudukku ikut aku semua. Tak jamu nanti kita merayakan pesta pora lah. Karena Nabi Ibrahim sudah merencanakan mau ngancurin patung, Bu. Maka Nabi Ibrahim beralasan, inni saqim, aku sakit gak bisa ikut. Padahal waktu itu Nabi Ibrahim sehat. Kenapa kok ngomong inni saqim? Penangkapannya para prajuritnya Namrud berarti saqim itu sakit, betul-betul sakit. Tapi yang dimaksud Nabi Ibrahim sebenarnya adalah sakit hati. Karena melihat kaumnya durhaka kepada Allah Subhanahu. Atau yang dimaksud ini sakim, aku sakit, maksudnya adalah aku sakit tapi bukan sekarang, kemarin. Jadi di hatinya itu dibelokkan sama Nabi Ibrahim. Sehingga kemudian kata-kata ini nggak bisa dikategorikan bohong, tapi disebut tauriyah ya. Ini sakim, aku sakit. Alasan aneh, biar nggak ikut, biar bisa ngancurin patung-patung. Tauriyah yang kedua yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah kapan, Ustaz? Ketika semuanya sudah pergi pesta pora, semuanya daerah itu sepi semuanya, maka Nabi Ibrahim dengan keberaniannya ngambil kapal, dihancurin patung-patungnya Raja Namrud itu, disisain satu yang paling gede, yang lain dipancung kepalanya semua, dihilangin kepalanya, kecuali patung yang paling besar dibiarkan utuh. Bahkan bukan hanya dibiarkan utuh,
tapi dikalungi kapak, dikalungkan kapak. Maka ketika Namrud sudah datang semuanya dengan pasukannya, siapa yang melakukan ini? Coba cek, investigasi. Maka kata salah satu pengawalnya, ada raja tadi, Nabi seorang namanya Ibrahim. Innahu fatan, katanya dalam Al-Quran itu, sesungguhnya dia adalah seorang pemuda. Berarti masih remaja waktu itu, Ustaz. Belum terlalu sepuh Nabi Ibrahim melakukan hal itu. Jadi kalau sudah remaja, masih muda, itu memang energik, Bu, ya. Semangatnya itu tinggi. Innahu fatan, katanya Al-Quran, yuqalu lahu Ibrahim. Dan dia disebut dengan nama Ibrahim. Panggil ke sini. Ketika dipanggil ditanyai, apa kamu yang melakukan ini? Maka tauriah Nabi Ibrahim dikeluarkan yang kedua, ya. Tauriahnya. Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum. Katanya Nabi dalam Al-Quran, enggak, bukan saya yang ngancurin ini, tapi itu tuh coba tanya yang paling gede, itu masih utuh, ya. Yang lain yang kecil-kecil sudah hilangan semua kepalanya. Coba tanya yang gede itu. Paling-paling yang gede itu yang ngancurin, karena mungkin sesajennya diampuni. Coba tanya dia, pasti dia yang nanya. Nah, ini namanya tauriah. Maksudnya adalah bal fa'alahu kabiruhum, itu adalah semacam istihza, ya, menghina. Mosok ada patung bisa ngancurin patung yang lain, kan nggak bisa, Bu, ya. Jangankan ngancurin, dia bergerak saja nggak bisa. Maka itu dijadikan argumen nantinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai argumentasi bahwa dia tidak pantas dijadikan sesembahan. Dan tauriah yang ketiga yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim adalah ketika istrinya Siti Saroh, ya, diajak ke sebuah tempat. Siti Saroh ini cantik, Bu, ya, sampean-sampean semuanya dah, termasuk wanita cantik di masa itu. Diajak ke sebuah daerah, di situ ada seorang raja yang sukanya goda cewek-cewek cantik, ya. Tapi uniknya raja itu nggak goda kalau si cewek itu punya saudara. Kalau cuma istri digoda masih. Nah, ini siapa biasanya kayak gini? Yang suka goda istrinya orang. Maka Nabi Ibrahim pun ketika ditanyai siapa ini, beliau nggak jawab hadhihi zaujati, ini istriku bukan. Tapi beliau menjawab hadhihi ukhti, ini adalah saudariku. Nah, ini tauriah yang kedua. Maksudnya saudari adalah ukhti fil Islam, saudariku dalam agama Islam. Sehingga beliau tidak layak untuk disebut sebagai bohong, tapi namanya tauriah. Mengucapkan satu lafaz tapi bisa mengandung dua makna. Orang menangkapnya B, tapi yang sebenarnya kita maksud adalah A. Dari cerita itu, sebenarnya hal yang paling patut dijadikan uswatun hasanah dalam dua rasul ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bergelar apa, Pak? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Bisa dipercaya. Karena itu biasanya kalau kita ini sudah niru sifatnya Rasulullah, kita sudah bisa meniru teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semoga nanti tiruan kita, hal yang kita tiru dari Rasulullah itu bisa nurun kepada anak-anak kita. Apalagi ini momennya maulidnya di pesantren, Bu. Jadi kalau di pesantren itu saya senangnya biasanya ada anak-anak, ya. Kayak tadi itu santriwati menampilkan kebolehannya, karena ketika sampean sudah nggak pernah melihat mereka ini meramaikan yang namanya pesantren, meramaikan yang namanya masjid, maka hati-hati, bahkan khawatirlah, ya, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang, maka saya tidak tahu bagaimana akan kita bisa menghadapi zaman yang sekarang ini sudah ada teknologi namanya AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Bahkan dulu mungkin profesi sopir itu kan sangat vital kalau zaman dulu, Bu, ya. Bapak-bapak sopir itu, sekarang sudah ada mobil itu yang bisa jalan sendiri tanpa sopir, Pak. Dulu mungkin kalau kita mau beli sesuatu itu harus ke tokonya, ya. Sekarang sudah difasilitasi dengan namanya all shop. Kita tinggal tunjuk-tunjuk, Bu, ya. Itu langsung bisa terkirim ke rumah kita. Tapi alhamdulillah TikTok shop sudah ditutup. Kabar buruk buat ibu. Ada yang belanja TikTok shop, Bu? Banyak, ya.
Banyakan mana sama Shopee? Shopee pipi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini kabar baik buat para suami, tapi kabar buruk buat para istri ya. Jadi sekarang para ibu-ibu nggak bisa sudah mencet TikTok Shop lagi ya belanja. Ustaz pindah ke yang oranye aja Ustaz. Pindah ke oranye berarti pindah ke apa? Ke Shopee ya. Tapi ya itulah artificial intelligence, itu sudah kecerdasan buatan, itu sudah mengalahi daripada yang lainnya. Maka dari itu anak-anak kita mari bersama-sama kita bekali dengan ilmu agama, karena dengan ilmu agama itulah insya Allah anak kita dijadikan anak yang soleh dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya Rabbal. Ada salah satu makalahnya ulama, idza aradta an tahdima hadarata ummah, kalau kamu ingin menghancurkan peradaban suatu bangsa, fa'alaikah biwasaili thalathah, maka hancurkan dulu 3 hal ini Pak. Ini hati-hati Bu ya, ini karena banyak-banyak ibu-ibunya ini, maka saya sampaikan ini. Idza aradta an tahdima hadarata ummah fa'alaikah biwasaili thalathah, kalau kamu ingin menghancurkan peradaban satu bangsa, satu kaum, maka cukup tinggal rusak 3 hal ini, insya Allah yang lain akan ikut rusak. Yang pertama, bihadmil usroh, dengan menghancurkan keluarga. Na'udzubillahimin. Gimana cara Ustaz menghancurkan keluarga? Caranya adalah bitawyi bidauril dengan menghilangkan posisi penting seorang ibu sebagai apa? Sebagai robatil bait, pengatur rumah tangga. Sekarang lebih banyak wanita karir apa wanita sarir Bu? Apa wanita karir itu Ustaz? Wanita yang kerjanya di kantor, kantornya apa? Kerjanya di kantoran. Wanita karir. Ada yang kedua wanita sarir namanya, sarirun panjang Ustaz, berarti tidak keluaran rumah. Jadi bedanya wanita karir sama wanita sarir itu, kalau wanita karir rumahnya di kantor, tapi kalau wanita sarir kantornya di rumah. Pilih mana Pak kira-kira? Wanita karir atau wanita sarir? Pilih mana Pak? Sarir. Lah besok katanya para ulama kita di akhir zaman, cara tips paling mudah untuk menghancurkan sebuah peradaban, pertama hancurkan dulu keluarga. Dengan cara apa menghancurkan keluarga? Bidik salah satu status yang paling vital di sana, yaitu apa? Seorang ibu, buat dia itu melupakan statusnya sebagai ibu rumah tangga, buat dia malu, buat dia ini tidak juari kalau disebut IRT, ibu rumah tangga, buat dia ini seakan-akan kayaknya nggak apa ya, nggak wow kalau nggak kerja di luar rumah, kayaknya nggak sip kalau tidak punya rumah di kantor. Ini adalah tips dan trik yang pertama ya untuk menghancurkan peradaban umat, yaitu dengan bihadmil usroh, dengan menghancurkan keluarga. Salah satu tipsnya yang paling pertama, bidik status yang paling vital di sana itu ibu. Saya sering mencontohkan Bu, bahwa dulu di zaman Bani Israel itu ada 2 orang namanya Musa. Yang pertama adalah Musa As-Samiri, yang kedua adalah Musa Nabi kita ya. Bedanya, fa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafirun wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalun. Musa yang dirawat oleh malaikat Jibril itu ternyata jadi orang kafir, dan Musa yang dirawat oleh Fir'aun itu ternyata jadi rasul. Kan kebalik, salipan ini berarti Pak ya. Jadi Nabi kita Musa itu dulu waktu kecil itu hidupnya di lingkungan istana Fir'aun. Waktu kecil dulu Pak. Coba bayangkan bagi kita ya. Kalau orang itu biasanya logika kita, kalau ada orang hidup di lingkungan yang kurang baik, biasanya nular tidak baik. Contohnya Nabi Musa hidup di lingkungan Fir'aun, paling durhakanya orang bahkan bisa ngaku Tuhan itu Pak. Tapi ternyata Nabi Musa ini tidak terpengaruh
oleh lingkungan di situ. Bahkan ketika gede ternyata masih bisa untuk menjadi seorang rasul. Apa resepnya? Resepnya adalah ada seorang ibu di situ yang masih beriman kepada Allah. Siapa Ustaz? Istrinya Fir'aun, namanya Sayyidah Asiyah. Yang kedua, ibunya Nabi Musa sendiri yang jadi penyusunya di dalam istana. Jadi karena faktor ibu masih kuat, Pak. Tapi meskipun ada di lingkungan yang kurang baik, maka alhamdulillah anak ini masih bisa jadi orang baik. Tapi beda dengan tadi. Wa Musa alladzi rabbahu Jibril kafirun. Sementara Musa As-Samiri yang dirawat sejak kecil oleh malaikat Jibril, bahkan Musa As-Samiri ini punya kemampuan, Pak, bisa menghidupkan patung sapi betina bisa bicara. Ternyata ketika gede jadi orang kafir. Kenapa? Karena nggak ada sentuhan ibu di situ. Maka ibu itu adalah al-madrasatul ula, sekolah pertama. Sebelum ke sini, di rumahnya dididik dulu, Bu, ya. Cara berkata, cara bersikap, cara berbuat, dan seterusnya. Karena gini, Bu, biasanya saya itu sering, ya, apalagi di pesantren saya juga ada anak-anak, ya, ada santri juga kan. Biasanya itu kelirunya dari awal sebenarnya. Jadi orang tua ketika ngantarkan murid putra putrinya ke sebuah pesantren, maka yang diucapkan pertama kali apa? Ustaz, saya mau nitip anak saya mau nitip. Sampai tahu konsekuensi barang titipan itu apa? Contoh, saya dititip, Ustaz, titip sepeda motor ya. Berarti kalau nitip sepeda motor gimana? Sepeda motornya nggak boleh diapa-apain, Pak, karena barang titipan. Wadiah namanya. Nggak boleh disentuh, nggak boleh dipakai, kan gitu kan? Nggak boleh dimanfaatkan, nitip. Ya. Pasif, fungsinya pasif. Ya berarti sama, jangan salahkan ya Ustaz Sofyan. Besok-besok kalau anaknya kena pukul dikit, kena jewer dikit, biasanya orang tuanya ngamuk. Ada yang seperti itu, Pak. Bahkan naudzubillah gurunya dilaporkan polisi, Pak. Ya, HAM katanya. Apa? Hak asasi. Karena dari awal sudah keliru bahasanya, nitip. Karena nitip gak boleh diapa-apain. Dicubit gak boleh, dipukul juga gak boleh, dididik gak boleh. Karena Ustadz yang berhak itu saya ngelahirin dia gitu. Ini yang pertama, ya. Apa yang betul Ustadz kalau mengantarkan anak kepada seorang Ustadz atau guru yang ada di pesantren? Ya paling tidak jangan bahasa nitip, Pak, tapi pasrahkan, ya. Saya mau masrahkan anak saya, Ustadz. Monggo deh Ustadz, dididik dengan sebaik-baiknya. Saya pasrahkan. Saya orang blog, Ustadz, biar anak saya nggak jadi seperti saya, kan gitu pastinya, Bu, ya. Pasti itu harapan dulu orang tua saya juga seperti itu, ya. Biar nggak jadi seperti saya, biar bisa jadi lebih daripada saya. Maka bahasa yang pertama kali dirubah adalah jangan sampai ngomong nitip, tapi pasrahkan dengan betul. Maka insya Allah guru kita itu akan bisa menjadi murabbir roh bagi anak-anak kita. Dan yang kedua, cara untuk menghancurkan sebuah peradaban adalah bihadmit ta'lim, dengan merusak yang namanya tempat-tempat kajian. Gimana caranya? Alaika bil muallim, maka serang pengajarnya. Kalau tadi diserang siapanya? Ibunya. Sekarang gampang cara yang kedua, serang pengajarnya. Gimana cara menyerang pengajar? Qallil makanatahu, persedikit dia ini punya ruang gerak di masyarakat. Persedikit, bahkan sempitkan ruang gerak para muallim-muallim kita ini di kehidupan bermasyarakat. Jangan dibikin dia ini punya jabatan, jangan dibikin dia ini punya kedudukan, biar orang-orang tidak bisa ngikutin omongannya dia. Itu cara yang kedua untuk menghancurkan sebuah peradaban, bihadmit ta'lim, dengan merusak yang namanya kajian-kajian. Belum cukup di situ, yang nomor 3 adalah bihadmil quwwah, bihadmil qudwah wal marji'iyah, dengan merusak panutan-panutan dan sumber-sumber rujukan. Berarti siapa Ustaz? Alaika bil ulama, serang para ulamanya. Bikin para ulama itu
kayak-kayaknya nggak punya, seakan-akan nggak punya ilmu, bikin seakan-akan dia ini nggak punya haibah, bikin seakan-akan nggak punya sebuah otoritas. Kalau sudah ulamanya dibikin mentah, maka insya Allah nggak akan diikuti oleh masyarakatnya. Kalau sudah nggak bisa diikuti oleh masyarakatnya, maka insya Allah peradaban akan hancur. Maka alhamdulillah dengan keberadaan pesantren Nurul Iman ini, kita bersyukur kepada Allah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena masih ada tempat yang bisa untuk mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita ini adalah aset, investasi terbesar kita adalah anak. Karena kalau cuma tabungan, saldo tabungan, itu paling tidak bisa diunduh oleh kita saldonya bagi hasilnya di dunia saja. Tapi kalau anak itu investasi yang insya Allah bagi hasilnya itu bukan hanya bisa kita unduh di sini, tapi insya Allah bisa kita cairkan nanti di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Maka dari itu ayo bersemangat semuanya. Khususnya saya sering menyampaikan, kalau ingin kegiatan belajar mengajar itu mulus, 3 hal harus kerjasama. 1 guru, 2 santrinya, 3 orang tuanya. Yang pertama tugasnya guru, katanya orang Madura itu ngajar. Apa? Bareng-bareng Bu? Ngajar, jangan sering izin. Itu tugasnya guru, aktif ngajar. Tapi yang kedua, meskipun gurunya aktif ngajar, santri juga punya tugas. Apa itu? Aktif ajar. Katanya orang Madura, apa aktif ajar itu? Belajar, takror lagi di rumah. Yang sudah didapat di pesantren Nurul Iman, takror lagi di rumah. Jangan langsung ketika nyampe rumah tasnya dibuang, kitabnya digeletakkan, bahkan ada sampai ditaruh di sininya itu. Kalau dulu di orang Madura itu ya, kitabnya ditaruh di songkok nasional, Pak, diselempitkan di sininya. Akhirnya ia ketika ditanya sama ustadznya, covernya, sampulnya sampai ngulitin. Jadi ini adalah yang kedua, santrinya harus aktif ajar. Tapi jangan lupa yang ketiga, orang tua. Orang tuanya harus aktif majer. Apa majer itu, Ustaz? Bayar. SPP-nya berapa di sini, Ustaz? Bebas. 15.000. Berarti murahan sini, Bu. Tempat saya 30.000. 30.000 itu saja. Kalau di breakdown selama 30 hari, berarti berapa per harinya, Bu? 1.000. Itu pun masih banyak yang nunggak, na'udzubillahimin. Tapi kalau sudah untuk pendidikan yang kayaknya sanatnya nggak nyambung ke Rasulullah, ya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ya, berapapun biaya kayaknya dikeluarkan. Tapi kepada sebuah pendidikan yang sanatnya langsung nyambung ke Rasulullah, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar kitab, mau bayar 1.000 rupiah setiap 1 hari saja, Masya Allah Ustaz, beratnya minta ampun. Ngalah-ngalahi bayar cicilan ya, ngalah-ngalahi bayar angsuran. Saya 30.000 di tempat saya. Di sini kalau 15.000 di breakdown 30 hari berarti berapa berarti per hari? Berapa berarti, Bu? Coba hitung-hitung kalkulasi. Berapa berarti? 500, ya Allah, Insya Allah. Patut kita malu kepada Rasulullah kelak ya. Besok ditanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk anakmu sehingga bisa dia nanti bisa menjadi anak yang soleh dan soleh? Ya Allah, sudah tak titipkan ke Ustaz Sofyan. Berapa per hari? 500 rupiah. Karena ada dalam Al-Quran itu sebuah ayat, infiru khifafan wa thiqalan. Kadang kita ini salah persepsi. Kan Ustaz, meskipun 500 sementingan ikhlas, Ustaz. Ketimbang 20.000 udah ikhlas, grundel. Kan tidak ada pahalanya. Ini persepsi keliru. Dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat, infiru khifafan wa thiqalan. Ini dalil dipakai besok ya. Apa itu Ustaz artinya? Infiru, berangkatlah perang kalian para sahabat, katanya Rasulullah. Khifafan, baik dalam keadaan ringan hati, wasyiqalan, ataupun dalam keadaan berat hati. Jadi yang mungkin selama ini kita mengira ikhlas itu harus ringan, keliru.
ikhlas itu butuh juga kadang harus berat. Kenapa Ustaz? Logikanya begini, logikanya ya. Kalau 500 ringan, ya wajar dong 500. Ya Pak ya, 500 rupiah ringan apa berat Pak? Ringan. Berarti ikhlas? Belum tentu. Jadi barang ikhlas itu bukan nilainya ringan atau berat. Kenapa kok ada ayat turun seperti itu? Karena dulu di zaman Rasul itu para sahabat kalau mau diajak perang itu motifnya macam-macam. Ada yang untuk dapat ghanimah, harta rampasan. Ada yang memang karena lari dari rumah, mungkin istrinya cerewet, kan seperti itu kan. Jadi ketika diajak perang sama Rasulullah, hatinya para sahabat itu apa ya, berlevel-level ya. Ada yang ketika diajak perang itu berat, ada yang ketika diajak perang itu ringan. Tapi itu semuanya sama-sama sebenarnya bisa dikategorikan ikhlas, meskipun yang berat. Kenapa? Logikanya seperti ini. Ketika misalnya kita diajak oleh Ustaz Sofyan misalnya, ayo Pak kerja bakti misalnya, contoh lah yang paling ringan aja. Ayo Pak kerja bakti. Tapi sampean ingat bahwa gimana saya mau keluar rumah sementara istri saya soleha, anak saya soleh, rumah saya enak, harmonis ya, rumah tangga saya akur gitu Bu ya. Maka ketika diajak keluar kebaikan, berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat. Kenapa? Karena meninggalkan anak, istri yang sangat begitu kita sayangi di rumah. Sehingga mau diajak keluar sedikit itu berat. Ya, tapi meskipun berat, apakah ketika kita tetap melangkahkan kaki itu tidak dinamakan ikhlas? Ikhlas tetap Pak. Meskipun berat, karena faktor beratnya adalah karena ada sesuatu yang lebih besar di dalam rumah kita yang kita nggak bisa tinggalin itu. Maka meskipun berat kita melangkahkan kaki untuk kerja bakti, itu sama Allah tetap diganjar. Bukan berarti kalau berat berarti nggak ikhlas, belum tentu. Karena berat itu motifnya kadang ada hal-hal yang kayaknya lebih berharga di rumah kita. Beda sekarang diajak kerja bakti ringan misalnya dari rumah. Apakah pasti ikhlas sudah? Belum tentu juga Pak. Kadang ada orang itu sering diajak keluar seneng, kenapa? Karena di rumahnya istrinya cerewet, anaknya nakal, kadang-kadang ada penagih hutang ke rumah, kan gitu kan Pak. Diajak Ustaz Sofyan keluar mau perang misalnya, kesempatan ini kan gitu. Ringan hatinya Pak keluar dari rumah. Ini kesempatan, dak di rumah biar dak dengerin omelannya maka meskipun keluar dari rumah dengan hati yang ringan, itu masih belum dikategorikan sehingga kenapa Pak sekarang itu yang kemarin-kemarinnya kok ada orang mau bom bunuh diri itu ya, bom bunuh diri itu kan katanya jihad itu. Kenapa Ustaz kok bisa? Ya karena itu sebabnya. Karena dia ini merasa bahwa di rumahnya, di kehidupannya itu kurang teratur, Bu. Sudah berantakan. Dikasih doktrin sedikit, ayo ketimbang kamu hidup tapi kayaknya ruwet, kan gitu kan? Ayo dah ikut saya aja. Cuma ngebom 2 menit, kamu mati masuk surga. Nauzubillahi min. Maka orang ini sebenarnya bukan berani mati, tapi takut hidup sebenarnya. Ya, jadi keliru, para teroris itu disebut dengan berani mati, keliru. Dia sebenarnya sedang dalam keadaan takut karena merasa beban hidupnya banyak. Mending mati dapat surga katanya dia. Nauzubillahi min. Maka ayo bersama-sama. Misalnya nanti kata Pak Produktor tadi itu kan ada urunan, ada sumbangan. Berat atau ringan Pak? Keluarkan dah, bismillah. Jadi misalnya ngeluarin 10.000 ringan dengan ngeluarkan 100.000 berat, pilih yang mana kira-kira? 10.000 ringan atau 100.000 tapi berat? Bu Ibu, saya mau nanya Bu, kalau dipilih 10.000 ringan, 100.000 berat, mau pilih yang mana? 10.000 masih. Insya Allah
Niatkan betul, tekad bulat Bu ya. 10.000 ringan, 100.000 berat, maka yakinlah 100.000 yang meskipun berat itu sama Allah kelak 10 bulan, 20 bulan sampean lupa, maka oleh Allah 100.000 yang berat itu tetap akan dicatat. Karena kenapa? Lali wis lali, nunggu 10 bulan dong. Kalau masih 100.000 pas pertama kali berat minta ampun gitu ya, misalnya 100.000 berat minta ampun, sama malaikat ditunggu itu. Nah, pensilnya masih diparkir di atasnya kertas gitu. Belum legowo ya, ditunggu seminggu. Lali enggak ya 100.000-nya? Belum, masih ingat, masih sedikit kayaknya ada kerongkolan di hati ibu-ibu ya. Tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan sudah lupa sudah. Baru kata malaikat rokib, tulis infak pesantren Nurul Iman 100.000. Alhamdulillahirabbil. Kayu bersama-sama, paling tidak saya sering mencontohkan orang yang hidup bersosial seperti ini, apalagi ada pendidikannya itu jadilah kita ini, kata makalahnya ulama, kun kal yadain. Bareng-bareng ibu-ibu, kun kal yadain. Ulang, kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah kalian seperti kedua tangan, jangan jadi seperti kedua telinga. Kenapa Ustadz? Kedua tangan itu kata para ulama simbol anggota tubuh yang paling rukun, paling kompak. Contoh, tangan kiri sakit, maka tangan kanan yang nyariin obat dibulet-buletin pakai perban, dikasih obat merah betadin, maka tangan kanan itu adalah partner yang paling setia. Ketika tangan kanan sakit, tangan kiri gantian nolongin ya. Bahkan tangan kanan dan tangan kiri ini sering berpelukan Pak, karena dekat ya, bisa berpelukan. Bahkan tangan kanan dan tangan kiri itu nggak suka rebutan ada di depan, tahu posisi. Katanya tangan kanan, Ri, kalau aku ke depan kamu ke belakangnya. Oke Nan, katanya kiri Pak. Katanya kiri, tapi Nan, kalau aku ke depan kamu ke kiri, ke belakang ya. Oh iya Nan, tenang. Maka jalannya sampai yang bagus Pak ya, kelatu gitu ya, berayun ya. Coba bayangkan kalau kedua tangan ini nggak punya simbolis orang rukun, orang kompak, maunya berebut ada di depan, semuanya inginnya ada di depan barengan. Kata tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang bareng sama tangan ke belakang, maka jalannya kayak robot. Alhamdulillah tangan kanan dan kiri kita nggak irian Pak, tahu posisi, bahkan nggak rebutan barang yang nggak dia miliki Pak. Simbol orang rukun. Katanya tangan kiri, nah kalau aku pakai jam tangan, katanya kiri Pak, yang terjadi dialog ini ya, kamu jangan pakai jam tangan ya Nan ya, katanya kiri. Oke Ri, tapi ingat Ri ya, kalau aku pakai tangan kanan pakai jam, kamu gantian jangan pakai. Oke siap ya. Simbol orang rukun, nggak kayak sekarang. Kalau tetangganya beli mobil, setro, aduh gitu. Jadi saya tuh terinspirasi Pak. Ulama dulu tuh saking ngati-ngatinya kepada ibadah ya. Bahkan dalam hal kecil, dalam hal sunnah-sunnah itu sangat diperhatikan. Ada salah satu ulama kita yang sekarang dipakai nama oleh pengasuh Nurul Iman. Namanya Imam Sufyan As-Tsauri ya. Imam Sufyan As-Tsauri itu salah satu muhaddis terkenal Pak. Dan beliau Imam Sufyan As-Tsauri ini kenapa Ustaz kok dijuluki As-Tsauri? Kalian tahu nggak artinya saurun itu apa? Sapi liar Bu. Ya, artinya saurun itu sapi liar. Berarti Imam Sufyan As-Tsauri itu artinya Imam Sufyan yang berkebangsaan sapi liar. Kenapa Ustaz kok dijuluki itu? Dan imam ini kok bangga dengan julukan itu? Kadang logika kita nggak nyampe kepada logika ulama-ulama kita zaman dulu ya. Karena julukannya itu aneh-aneh.
Salah satunya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau dijuluki Ats-Tsauri, sapi liar. Karena kenapa? Karena pernah satu saat, Pak, itu kan kalau kita mau naik mau masuk masjid, itu kaki yang didahulukan lagi apa, Pak? Kanan. Kalau mau keluar, kiri, baca doa lagi ya. Itu pernah satu ketika Imam Sufyan itu lupa dengan adab masuk masjid. Ketuker, yang harusnya kalau naik kanan itu ternyata naiknya kiri dulu. Maka beliau ini protes dalam hatinya, bahkan dijelek-jelekkan dia. Aku ini kok gini ya, sapi aku ini, kayak sapi aku ini, kayak sapi aku ini. Masuk masjid aja nggak bertata krama, kayak sapi liar saya ini. Maka sejak saat itu beliau dijuluki dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah kalau kita, Pak, yang masuk masjid bukan hanya nggak memperhatikan kanan kiri, tapi kadang masuk masjid bukan karena sholat, Bu. Mau apa? Mau kencing. Ada yang mau kencing kalau ke masjid, Pak? Jadi mampir ke masjid itu nak kencing cuma ya. Ya bukan hanya sapi liar, kalau ini kerbau berarti ya. Ada lagi imam kita itu Imam Hatim Al-Asom ya. Hatim yang tuli. Loh, tuli itu dijadikan gelar bangga oleh ulama dulu. Kenapa? Tulinya bukan sembarang tuli, tapi tuli karena sok pura-pura nggak dengar kepada aib seseorang. Karena pernah satu saat Imam Hatim itu dengar salah satu ibu-ibu kentut, Bu. Ya di depan beliau kan kentutnya keras. Kentut itu kan ada dua bahasa Arab ya. Ada durrot, ada fusa. Kalau durrot itu kentut yang berbunyi, Pak. Gitu ya. Itu kentut. Tapi kalau fusaun itu kentut yang nggak berbunyi. Bahkan kadang terkesan senyap ya, model senyap. Tapi durrot sama fusa ini, kalau durrot meskipun gede kan baunya nggak ada biasanya, Bu ya. Jadi kentut versi yang keras itu baunya nggak ada. Tapi kalau fusa, kentut yang sok-sok senyap itu baunya menyeringai kemana-mana ya. Kebetulan yang keluar kentut yang versi ini itu keluar yang kentut durrot, Bu. Keluarnya itu yang berbangsa apa? Suara kerasnya. Tapi baunya nggak ada. Maka wanita ini malu ya. Aduh, ada orang ya kok kentut saya ya. Maka Imam Hatim sejak saat itu pura-pura, Pak, sok tuli di depan perempuan itu. Bahkan bukan hanya itu, beliau memviralkan diri ya di daerahnya bahwa saya ini tuli, nggak dengar. Ketika si perempuan ini sudah meninggal dunia, Pak, baru Imam Hatim memproklamirkan diri bahwa kupingnya sudah normal kembali. Sampai segitunya ulama dulu ya, mau menjaga aibnya seseorang. Kalau kita sekarang, Bu, jangankan kentut yang gede ya, yang nggak ketemu orangnya itu dicari ya. Ayo siapa yang kentut tadi? Aku gitu kan. Yang nggak ada itu dicari, Pak. Aibnya kalau sekarang. Naudzubillahi min. Ayo momen Maulid bersama-sama update dan mari kita bersama-sama kita tutup majelis kita ini. Ya semoga cuap-cuap saya ini meskipun sedikit dan juga singkat masih bisa dapat hikmah dan manfaat khususnya bagi diri saya sendiri. Dan mari kita tutup dengan doa. Semoga dengan doa hajat-hajat kita, hajat duniawi, hajat ukhrawi dikabulkan semua oleh Allah. Urusan kita dipermudah oleh Allah semuanya. Utang-utangnya lunas. Anak-anaknya soleh-solehah. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Matinya kapan, Bu? Sampai mau mati cepat apa mau mati tidak cepat, Bu? Bingung nih jawabnya. Mau ngomong mati cepet takut dicabut ya. Mau ngomong mati nggak cepet, kira-kira berapa umur yang sampean inginkan? 60? Kurang? 70? 80? Apa nggak mati-mati? Ya nyusahin, Bu ya. Maka di momen ini ayo kita berdoa bersama apapun itu ya. Semoga ketentuan dari Allah adalah ketentuan yang terbaik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.